Perempuan itu signifikan jumlahnya. Masa tidak diperhatikan? Ada kebutuhan-kebutuhan ya yang hanya dipahami oleh kaum perempuan. Contohnya? Gitu, contoh misalkan soal isu-isu kesehatan reproduksi misalkan ya. Nah itu. Kemudian butuhnya fasilitas umum yang ramah terhadap anak dan perempuan gitu ya. Yang melahirkan. Itu kan urusan-urusan yang secara detail itu hanya lebih besar, lebih banyak perempuan yang paham. Kompleksitas persoalan yang dialami oleh perempuan itu sudah sangat luar biasa juga. Bukan urusan hal-hal yang sifatnya di domestik saja, tapi urusan-urusan publik juga ini pengambilan keputusannya harus dilibatkan juga. Diharapkan sudah saatnya mereka itu pemimpin yang terpilih adalah yang punya sensitivitas gender yang ramah terhadap kepentingan perempuan. Yang dia dua kan cuma satu orang sekarang. Nah itu di juga itu kan. Itu. Nah itu ya, juga kalau ngomong proporsi kan. Betul. Nah itu juga PR ya. Kan kenapa ini ada apa gitu. Padahal kan kalau resources itu kita lihat banyak kok perempuan yang pinter, yang punya kapasitas untuk bisa ikut secara merit system di sana gitu. Mestinya ada dong suara-suara perempuan tuh diafirmasi di situ, sejak di situ gitu. Sehingga nanti kebijakan yang dihasilkan, nah itu ada suara-suara yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ya tadi ada hal-hal yang hanya dipahami oleh kaum perempuan. Pilkada ada 5 calon nih. Muncullah calon perempuan, namanya Bu Nur Hayati. Gimana? Ini kemajuan atau kemunduran? Dari aspek partisipasi, juga dari aspek prosedur penyelenggaraan demokrasi itu mengalami kemajuan. Dari kontestasi ke kontestasi, sejarahnya secara historis di Kota Tasik itu kan baru sekarang. Budaya patriarki ini kan bukan persoalan mudah. Nah ini juga tidak mudah ketika dia harus bertarung di partai pengusungnya misalkan. Oh iyalah ramai. Nah, luar biasa kan ketika rekomendasinya itu ke perempuan, padahal saingannya banyak gitu ya. Nah makanya luar biasa lah gitu. Kalau menurut saya ini secara prosedural saja sudah sampai. Ya mudah-mudahan secara substansialnya juga memang ini pilihan-pilihan yang memang sudah terbaik. Bukan komunitas perempuan saja, harusnya semuanya. Kita bahu-membahu. Jadi atau tidak kan sudah ada di lauhul mahfuznya ya. Siapa yang akan jadi tuh kandidat yang 5 sekarang tuh. Tapi dalam konteks usaha ya, kenapa tidak kan gitu. Jadi woman support woman. Ya salah satunya yang tadi sedemikian rupa diupayakan ada partisipasi dari perempuan, dari kaum perempuan gitu. Bukan saja dia sebagai peserta, tapi ayo kita berbondong-bondong nih, dorong gitu ya. Kalau demokrasi meninggalkan perempuan, berarti demokrasi itu sedang berjalan hanya diikuti oleh setengah jumlah warga negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Priangan, ketemu lagi di Perspektif. Hari ini saya menghadirkan seorang tamu, aktivis perempuan. Sengaja dihadirkan, kita akan mendalami soal peran perempuan dan kehadiran calon perempuan di Pilkada Kota Tasikmalaya. Bersama saya sudah ada Teh Khotum Khotimah, aktivis, mantan komisioner KPU, dan akademisi juga, aktif di dunia literasi, dan sangat vokal membicarakan hak-hak kaum perempuan di Kota Tasikmalaya. Gimana Teh Khotum? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan yang pertama, urgensi atau kebutuhan yang penting apa bagi kaum perempuan terkait momentum pilkada ini? Ya, untuk dalam konteks momentum pilkada ini tentu saja tidak terlepas dari konsep-konsep yang berkaitan dengan demokrasi. Bahwa salah satu komponen penting dari demokrasi itu adalah adanya partisipasi. Jadi ketika partisipasi itu hidup, tumbuh, maka disinyalir demokrasi itu secara kualitas itu sudah diakui. Atau minimalnya ada lah dinamikanya. Nah dalam konteks pilkada ini
tentu saja adanya partisipasi yang inklusif dalam hal baik itu keikutsertaan dalam proses rekrutmen maupun maksudnya rekrutmen politik dari partai pengusung misalkan, itu memberi ruang kepada semua pihak yang memang potensial untuk bisa menjadi kandidat atau sebelumnya itu bakal calon, itu siapapun sepanjang dia punya kapasitas, punya niat yang baik untuk memajukan kota Tasikmalaya, ya tentu saja itu harus diakomodir. Nah, artinya bahwa di situ partisipasi dalam demokrasi sudah dimulai, sudah ada. Demikian halnya dengan partisipasi yang diupayakan ataupun harus hadir ketika kontestasi itu terjadi. Misalkan di sana kan ada kriteria pemilih misalkan yang sudah ditentukan oleh regulasi. Nah, ini terpenuhi semuanya misalkan ya. Nah, itu juga menunjukkan indikator bahwa partisipasi itu sudah tumbuh di dalam proses berdemokrasi, khususnya dalam konteks pilkada ini. Jadi prinsip dalam konteks demokrasi atau proses demokrasi adalah inklusivitas. Baik dari sisi pemilih maupun dari sisi proses rekrutmen pencalonan. Dan tampaknya hari ini dari sisi pemilih ada berapa orang perempuan hari ini? Yang saya ketahui itu nyaris setengah jumlah dari jumlah DPT laki-laki dan perempuan. Jadi 50%, sekitar 49% lah perempuan gitu. Perempuannya 49%. Dan itu adanya kebanyakan di Gen Z dan milenial ya. Betul. Usia 40 ke bawah. Yang piramidanya lebih besar daripada yang tua hari ini. Iya, betul. Karena kan kita tahu bersama bahwa kita itu sekarang sedang punya potensi untuk mendapatkan bonus demografi. Bagi kaum perempuan, apa pentingnya pilkada hari ini? Yang pertama secara proporsi. Perempuan itu signifikan jumlahnya. Masa tidak diperhatikan? Yang kedua, ya jelas dengan jumlah yang signifikan ini berarti kepentingan itu bukan saja kepentingan umum secara semua masyarakat, bukan saja juga kepada laki-laki sehingga demokrasi ini menjadi berwajah maskulin, tapi bagaimana juga agar aspirasi perempuan itu ya, karena begini, ada kebutuhan-kebutuhan ya yang hanya dipahami oleh kaum perempuan. Contohnya? Gitu, contoh misalkan soal isu-isu kesehatan reproduksi misalkan ya. Nah itu. Kemudian butuhnya fasilitas umum yang ramah terhadap anak dan perempuan gitu ya. Bagaimana regulasi yang akan mengatur bagaimana pekerja perempuan di perusahaan-perusahaan dengan adanya misalkan kodrat dia yang hamil, yang melahirkan. Itu kan urusan-urusan yang secara detail itu hanya lebih besar, lebih banyak perempuan yang paham. Nah oleh sebab itu nanti dalam konteks kepemimpinannya yang akan nanti terpilih, tentu saja diharapkan sudah saatnya mereka itu pemimpin yang terpilih adalah yang punya sensitivitas gender yang ramah terhadap kepentingan perempuan. Nah dalam hal ini apa urgensinya? Ya penting dong, urgen sekali sekarang. Kompleksitas persoalan yang dialami oleh perempuan itu sudah sangat luar biasa juga, bukan urusan hal-hal yang sifatnya di domestik saja, tapi urusan-urusan publik juga ini pengambilan keputusannya ya harus dilibatkan juga gitu. Karena memang sudah saatnya, misal sekarang kan sebetulnya meskipun budaya patriarki itu ya sedemikian kentalnya misalkan ya di kita khususnya di daerah gitu ya. Tapi sebetulnya sudah mulai terkikis sekarang itu. Buktinya misalkan di birokrasi, di lembaga-lembaga perguruan tinggi misalkan ya, itu sudah banyak. Sudah mengakomodir sudah sangat mengakomodir kaum perempuan sebetulnya. Walaupun gitu. Tidak di eselon 2 ya. Betul. Tapi, mancing-mancing aja. Yang di eselon 2 kan cuma satu orang sekarang. Nah itu di juga itu kan
gitu. Nah itu ya, juga kalau ngomong proporsi kan. Betul. Nah itu juga PR ya. Nah bukan saja tentang fasilitas publik. Nah ini aja yang tadi itu yang Bapak sebutkan ya. Itu juga PR kita kan. Kenapa ini ada apa gitu. Padahal kan kalau resources itu kita lihat banyak kok perempuan yang pintar, yang punya kapasitas untuk bisa ikut secara merit system di sana gitu. Tapi apakah merit systemnya itu berjalan atau tidak gitu. Jangan pola pikir barangkali yang masih punya PR banyaknya gitu ya. Baca lah memang gitu kan. Nah itu. Jadi proporsi sehingga yang tadi sudah saya sebutkan memang signifikan sehingga ada urgensinya untuk dilibatkan bahkan sejak awal dari musrembang misalkan ya kayak gitu-gitu mestinya ada dong suara-suara perempuan tuh diafirmasi di situ sejak di situ gitu sehingga nanti kebijakan yang dihasilkan nah itu ada suara-suara yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ya tadi ada hal-hal yang hanya dipahami oleh kaum perempuan gitu. Kemudian yang kedua dari substansi demokrasinya juga kan di situ ada bahwa secara nilai yang ingin dibangun dari demokrasi itu ada aksesibilitas. Nah, tadi supaya lebih inklusif gitu ya. Ya supaya lebih memberi ruang kepada semua gitu ya. Nah, perempuan ini kan termasuk salah satu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak itu di samping kaum disabilitas. Nah, oleh para ahli kan dikategorikan seperti itu. Nah, ayo sekarang bersama-sama di saatnya nih, pilkada nih. Kaum perempuan itu kan rentan kekerasan. Nah itu makanya. Rentan perlakuan yang tidak adil karena kan mindset tentang perempuan sebagai kelompok subordinat nah itu kan masih mengental gitu masih tersubordinasi masih tersubordinasi di dalam konteks politik dan pemerintahan itu bahkan dalam banyak hal lini kehidupan ini darurat juga kalau ini tidak segera dituntaskan. PR kita bersama lah. Gitu. Jadi yang harus melek gender mainstream itu bukan kaum perempuan saja, bukan saya saja, tapi Pak Muhadjir juga harus punya sensitivitas gender. Kalau saya mah ini buktinya ya, acara ini buktinya. Saya tuh demokratis, Bu. Jadi sudah tidak soal bagi saya soal kesetaraan itu bahkan. Ada hal yang lebih gitu ya, karena perempuan ini melekat dengan anak, satu kesatuan yang tadi ya saya sepakat, maka ini perlu perhatian yang besar, karena mungkin saja kan kalau misalkan kita ngomongin kemiskinan, mungkin saja kan ini didominasi oleh kaum perempuan, mungkin saja kan, gitu, rentan kan, janda misalkan kan itu rentan, betul, gitu. Atau lansia perempuan itu kan juga rentan. Dia butuh security pengamanan gitu, bantalan sosial dan lain sebagainya. Makanya kenapa negara hadir melalui regulasi, misalkan di dalam Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ada pasal kan sudah beberapa undang-undang menyebutkan bahwa perempuan tuh diafirmasi dengan pemberian kuota 30%. Itu bukan akhir, bukan maksimal, minimal 30% itu gitu. Nah, dan itu bersifat sementara. Afirmasi itu kan affirmative action itu bersifat sementara. Nah, ketika sudah tercapai, nah itu dikembalikan lagi apakah masih perlu untuk diafirmasi atau memang sudah perempuan tuh sudah silahkan berkontestasi, bertarung dengan alamiah saja gitu. Tapi bahwa dalam konteks sekarang, nah negara tuh sudah hadir dengan menghadirkan regulasi seperti itu. Artinya sudah diakui memang urgensinya tuh ada gitu. Bukan saja kalau di Undang-Undang Pemilu kan sudah jelas ya. Eksplisit disebutkan gitu di dalam pasal. Nah, yang tidak ada tuh di dalam pengaturan pilkada ini. Tapi ya setidaknya regulasi yang ini tentu saja harus beresonansi. Minimalnya semangatnya, nilai-nilainya harus beresonansi kepada aturan-aturan regulasi yang ada di dalam pemilihan kepala daerah juga. Tapi masyarakat Kota Tasik
pemilih yang hampir setengahnya itu apakah sudah memiliki kesadaran. Kaum perempuannya itu yang setengah perempuan ya. Kalau misalkan 400.000 berarti kan ada 200.000. Kaum perempuan sudah memiliki kesadaran politik akan bahwa pilkada ini adalah untuk kepentingan dirinya. Nah, ini kan ada apa ya? Ada tugas yang barangkali bukan abai ya, tapi kurang maksimal dilaksanakan. Di sini ada dua lembaga yang sangat berkaitan dengan kewajiban untuk mencerdaskan agar mereka itu sadar gitu ya. Jadi ada pendidikan pemilih, ada pendidikan politik gitu. Pendidikan pemilih atau voter education itu adanya di lembaga penyelenggara. KPU di sini juga penyelenggara lain seperti Bawaslu gitu ya. Bagaimana mereka itu memberikan kesadaran untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Gitu ya. Itu pendidikan pemilih. Bagaimana agar mereka secara prosedural paham kemudian mau datang ke TPS gitu. Nah, kewenangannya itu tidak seluas lembaga yang satunya lagi yaitu partai politik gitu. Jadi ketika saya menjadi komisioner kewenangan ya, kalau KPU itu kan administratif prosedural ya. Bawaslu juga sama. Dalam tapi kalau partai politik itu bisa berbicara lebih substansi materi lah. Iya, karena di situ ada pendidikan politik education. Ada pasal di situ bahwa tugas fungsi partai politik antara lain yaitu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Masalahnya, nah, apakah sudah berjalan? Gitu. Ya partai politik enggak lah. Ya di setiap partai politik kan ada organ-organ perempuannya. Nggak tahu juga itu agendanya apa ya. Sebetulnya kalau di atas kertas barangkali ya regulasinya saya yakin ada. Saya yakin ada karena aturan di dalam ya regulasi regulasi tentang pemilu, undang-undang pemilu yang menyebutkan ada target-target yang harus dicapai oleh partai politik, misalkan mengikut sertakan kan dalam pencalonan gitu, dalam kemarin pileg pencalonannya itu harus terpenuhi 30%, bahkan di tingkat pusat apabila pencalonan itu tidak memenuhi kan bisa didiskualifikasi gitu ya. Nah itu sudah hadir sebetulnya. Nah kembali kepada partai politik, apakah pemenuhan itu secara substansial gitu atau memenuhi prosedur saja, itu kan juga kita tidak tahu ya, mudah-mudahan mah gitu. Hanya ya rata-rata prosedur lah. Ya gitu. Karena kan kebanyakan gitu. Ya mereka sebetulnya sudah punya sistem tersendiri pengkaderan tersendiri gitu. Berjalan atau tidaknya publik yang bisa menilai ya sejauh mana. Tapi bahwa dalam idealitas masing-masing partai tentu saja itu ada lah. Hanya berjalan atau tidaknya ya kembali kepada banyak faktor tentu saja. Menurut Teh Hotum ini, berapa persen sih kaum perempuan yang sudah sadar akan memperjuangkan hak-hak dirinya sebagai kaum perempuan di Kota Tasik? Ya, saya belum punya survei tentang itu, gitu ya. Justru dulu perasaan perempuan udah sadar kok gitu kan, atau gimana? Saya sih kalau angka tidak punya data ya, nah karena kita nggak bisa berbicara asumsi ya kalau masalah data. Tapi bahwa apakah ya misalkan secara kasat mata lah gitu. Sepertinya karena gender mainstream juga upaya-upaya pengarus utamaan gender juga baru terjadi itu di ruang-ruang tertutup, di hotel-hotel, di forum-forum diskusi formal gitu. Jadi siapa dia pesertanya? Ya pesertanya para ASN, bukan mama dasteran gitu. Bukan mama dasteran gitu. Jangan sekali di masjid. Mama nusuk ngaramet gitu kan. Nah, sudah gender teh kan seperti itu. Padahal kan bisa disampaikan dengan bahasa mereka gitu ya. Ini bisa sebetulnya karena di dalam Islam juga atau di dalam agama-agama lain juga sebetulnya peran-peran perempuan itu sudah banyak disampaikan gitu ya dengan bahasa-bahasa agamanya masing-masing. Nah seperti itu. Tinggal bagaimana cara upaya untuk penyadaran itu ya tentu saja lebih
lebih lagi ditingkatkan lah biar sampai kepada sadarnya itu. Tapi bahwa sekarang itu ya justru yang terjadi banyak distorsi sebetulnya. Ya, karena kaum perempuan ini kontribusi terhadap pembangunan itu cukup besar dan mereka tuh tanda kutip ya tanpa pamrih juga dalam soal kesehatan. Yeah. Ada kader posyandu gitu kan, para kader. Ya itu kan mereka mereka gampang sekali sebenarnya untuk dihimpun dan melakukan gotong royong, melakukan aksi-aksi bersama sebenarnya. Yeah. Faktanya memang seperti itu kan. Betul. Sejak dulu juga kaum perempuan itu sangat aware gitu ya. Betul. Dan mereka ingin fakta keterlibatannya ada lah gitu dalam pendidikan sosial, dalam pendidikan. Tapi perhatian dari pemerintahnya atau kebijakannya mungkin yang belum diarus utamakan oleh pemerintah. Oke, tapi kalau menurut saya penerimaan mereka terhadap kehadiran calon perempuan juga itu sudah nilai plus gitu ya, tidak menolak gitu. Berarti bergeser nih cara berpikirnya, gitu karena faktanya di Tasik ini udah geser. Saya juga nggak mengira di Tasik, kota Tasik ini kan kota tanda kutip ya, yang sangat kanan gitu kan. Religius lah. Ya religius tidak masalah kan, ini soal nganan gitu kan. Soal nganan ngiri. Yang penting jangan ngiri, kan dosa ya kalau ngiri. Ini kan sangat kanan, ternyata penerimaan terhadap calon perempuannya cukup tinggi gitu. Jadi hanya sedikit lah yang menolak kehadiran perempuan di dalam ruang publik, terutama untuk memimpinnya. Oke, yang ingin saya tanyakan itu sekarang pilkada ada 5 calon nih, muncullah calon perempuan, namanya Bu Nur Hayati. Gimana? Ini kemajuan atau kemunduran kalau menurut Bu Hotum? Kalau menurut saya dari aspek partisipasi, juga dari aspek prosedur penyelenggaraan demokrasi itu mengalami kemajuan, gitu ya. Sebab apa? Dari kontestasi ke kontestasi sejarahnya secara historis di Kota Tasik itu kan baru sekarang. Saya jadi aktivis perempuan dari sejak mahasiswa. Kemudian saya misalkan menggaungkan lah gitu isu-isu keperempuanan sejak efektifnya itu di 2006 lah gitu ya, baru saya balik lagi ke Tasik karena sempat di luar. Nah sekarang kan muncul gitu, jadi yang selama ini didiskursuskan gitu ya, terus gitu digaungkan, berharap muncul calon perempuan, berharap muncul gitu, bahkan mendorong perempuan untuk berani gitu iya, kan. betul, mengisi jadi narasumber di sana sini, mengajak, ayo dong kaum perempuan gitu. Iya itu gitu ya, fokus grup diskusi tentang pengaruh utamaan gender gitu. Nah itu perjalanan yang panjang seperti itu. Nah ini sekarang sudah ada nih buahnya lah katakanlah ya. Buah dari perjuangan. Buah dari perempuan. Minimal dari harapan gitu ya yang selama ini buah dari harapan yang sejak reformasi lah. Betul gitu. Jadi ada kemajuan di dalam dua hal tadi, dari aspek partisipasinya bahwa alhamdulillah nih semakin inklusivitasnya ada gitu ya. Nah, setidaknya wajahnya tidak maskulin-maskulin terus dong dari waktu ke waktu gitu ya. Ada yang femininnya gitu. Nah, sehingga isu-isu harapan-harapan tentang adanya kesetaraan. Nah, di dalam kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan nanti, ini sekarang awalnya tuh di sini. Nah, mudah-mudahan gitu ya. Nah, makanya luar biasa lah gitu. Kalau menurut saya ini secara prosedural saja sudah sampai. Ya mudah-mudahan secara substansialnya juga memang ini pilihan-pilihan yang memang sudah terbaik. Jadi bukan saja saya akan menyebutkan bahwa ini sudah ada perempuan.
ini ini adalah orang-orang terbaik Kota Tasikmalaya. Tapi juga samalah, laki-laki juga sama, calon-calon yang lain ini adalah putra-putri terbaik Kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillahnya lagi, yang lebih-lebih lagi adalah diantaranya calon atau kandidat dari perempuan. Ya, bagusnya sih kaum perempuan berhimpun ya kalau punya kepentingan yang besar itu. Harusnya begitu, mendorong calon perempuan dan menitipkan gagasannya, karena kan minimal satu hati gitu kan, satu rasa, betul. Satu gagasan, satu pikiran dan satu pengalaman dengan calon perempuan itu. Bukan komunitas perempuan saja, harusnya semuanya kita bahu-membahu. Ya, para perempuan ini. Iya, agar ya tadi itu jadi atau tidak kan sudah ada di lauhul mahfuznya ya. Siapa yang akan jadi tuh kandidat yang 5 sekarang tuh. Tapi bahwa dalam konteks usaha ya. Kenapa tidak kan gitu. Jadi woman support woman. Perempuan dukung dong gitu perempuan gitu. Nah, seperti itu. Jadi bukan kan, dalam konteks dalam konteks pileg juga kan aktivis perempuan itu selalu ini ada calon perempuan. Kalau perempuan kan pilih kaum perempuan gitu. Kan dalam konteksnya konteks kesadaran gitu kan, bukan soal konteks dukungan. Iya, bukan soal individunya siapa. Kandidatnya namanya siapa, bukan dalam konteks itu. Tapi dalam konteks bahwa kita itu sedang membangun demokrasi yang memberikan akses yang inklusif tadi, memberikan akses yang sama kepada semua. Ya. Lalu pertanyaan mungkin agak terakhir nih, Teh Hotup. Akankah pemimpin perempuan itu merubah wajah sebuah kota atau sebuah daerah? Ya. Kalau lihat Jawa Timur kan ini luar biasa nih. Bukan, itu sangat maju sekali gitu ya. 3 calon gubernur perempuan semua. Iya. Saya pernah membaca ada 2 tokoh yang mengedepankan tentang pentingnya perempuan di dalam proses demokrasi ini. Yang pertama dari Michel Desailles menyebutkan bahwa kalau demokrasi meninggalkan perempuan, berarti demokrasi itu sedang berjalan hanya diikuti oleh setengah jumlah warga negaranya. Gitu. Kemudian dari Albert Norsky menyebutkan politik kalau ada perempuannya maka tadi akan memberikan impact, wajahnya itu, demokrasi itu, politik itu akan berwajah perempuan. Itu artinya bahwa demokrasi yang inklusif, ya salah satunya yang tadi. Sedemikian rupa diupayakan ada partisipasi ya dari perempuan, dari kaum perempuan gitu. Bukan saja dia sebagai peserta, tetapi ayo kita berbondong-bondong nih, dorong gitu ya. Makanya ada tindakan afirmasi itu. Juga untuk tampil gitu. Yuk berkontestasi secara sehat. Itu. Nah kemudian apabila tadi kan setengah jumlahnya perempuan ini nyaris ya setengah jumlah, jadi seimbang kan itu. Nah kalau ini tidak ada upaya-upaya untuk melakukan afirmasi tadi agar punya kesetaraan, jadi dalam meraihnya ya maka tadi kata Michel tadi, jadi berarti kita sedang berdemokrasi hanya dengan sebagian warga saja gitu. Nah, kemudian yang pendapat yang kedua, apakah akan berwajah seperti perempuan? Nah, wajah demokrasinya, wajah politiknya dalam tanda petik gitu. Ya, secara psikologis banyak yang menyebutkan bahwa karakteristik dari perempuan itu akan bermanifestasi pada karakter ketika dia memimpin. Karakter umum pada perempuan secara psikologis dia mengayomi,
Ya, dia itu melindungi gitu ya, mengasuh sensitif gitu ya. juga. Ya, kemudian sensitif juga. Barangkali lebih ramah nantinya kebijakan-kebijakannya gitu ya. Lebih berorientasi kepada kesejahteraan gitu ya. Lebih ada kepandaian mengelola untuk tidak begitu berkonflik gitu ya. Karena kan membangun dengan adanya konflik-konflik yang tidak selesai juga dinamika boleh gitu. Tapi bahwa kalau misalkan berdialektika gitu ya, berkonflik gitu ya, itu kan juga pengelolaannya punya energi yang lebih besar. Konon katanya dengan wajah yang lebih feminin, lebih ada berwajah perempuan tuh, demokrasi itu lebih caring gitu ya. Lebih mengayomi, lebih menyayangi, ramah. Ya mudah-mudahan saja seperti itu gitu. Kayak di Surabaya ya. Nah Bu Risma gitu ya. Luar biasa. Resepnya taman gitu kan. Sekalinya ada pohon kainjok, amuk-amukan gitu kan di TV. Itu lain hal. Karena resep dengan taman-taman gitu ya. Artinya bahwa begini. Itu kan bermanifestasi ke dalam aspek pembangunan lingkungan kan. Ya itu. Kepu-an. Ya tergantung jadi kita. Lebih feminim gitu kan. Ya asik juga sih. Ya tergantung bagaimana kita membangun persepsi ya. Maksudnya begini. Lebih feminin itu lebih ramah gitu ya. Misalkan fasilitas publik misalkan. Nah, ini kan realitas ada kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan yang memang untuk konteks Kota Tasik saya melihat ini masih kecil kepeduliannya. Kebijakan itu belum ramah. Misalkan ada ruang-ruang laktasi di ruang-ruang publik gitu ya. Saya itu jarang lah gitu melihat itu hanya di wilayah atau di ruang-ruang tertentu di suatu lembaga tertentu. Saya pernah melihat di Pemkot misalkan ya di Plaza itu ya. Oh iya ada ruang laktasi gitu. Tapi saya juga baru satu itu melihat gitu. Ya karena mungkin saya jarang ameng gitu ya, jarang nganjang panginten. Tapi bahwa secara umum saya melihat itu belum menjadi budaya. Belum diakomodir sebagai suatu kepentingan, ada urgensi di situ. Ya kalaupun tidak, misalkan banyak tuh bohong kudu mawa budak gitu ya, harus mawa bayi misalkan, kan itu mengganggu misalkan. Itu kan bisa definisinya bisa lain-lain, bisa diperluas, bisa diperpendek, misalkan dengan melakukan pumping misalkan gitu ya. Nah, ramah-ramah seperti itulah contohnya. Kemudian transportasi publik misalkan. Transportasi publik yang lebih ramah perempuan gitu. Saya gaya-gaya ya. Kita lihat potret Jakarta gitu ya. Angkot aja lihat. Iya, saya tuh karena ada budaya yang dibangun gitu. Kan saya tuh udah tua nih gitu. Saya naik gitu ke KRL, mereka Gen Z kebanyakan gitu. Oh, bergelantungan segala macam. Saya masuk ke situ, ada yang duduk di situ anak-anak muda langsung minggir gitu. Artinya budaya itu sudah terjadi. Hanya dengan apa? Hanya dengan memampangkan tulisan di situ ya, ada warni peringatan. Kan diantaranya kan didahulukan. Yang kaum perempuan, ibu hamil kan yang kayak gitu. Yang sudah lansia gitu. Itu langsung minggir, langsung memberi gitu. Nah, ini kan budaya yang bagus gitu. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Apakah Tasik juga tidak bisa? Bisa dong. Bisa. Ya, sangat gitu. bisa. Sangat bisa. Nah, sangat bisa. Di sini nanti kepala daerah yang terpilih yang mau kepikiran kurang laki. Tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan, sepanjang dia punya mindset yang pro, yang ada kepedulian terhadap hal-hal itu, ya kenapa tidak? Silahkan gitu. Karena mereka ini calon semuanya orang-orang terbaik lah di Kota Tasikmalaya. Itu maksudnya. Jadi lebih feminin, lebih caring, lebih ramah terhadap kepentingan-kepentingan perempuan dan anaknya itu di situ maksudnya. Tapi tadi Teteh Utum ya secara prinsip menyampaikan bahwa ketika sebuah daerah atau sebuah institusi dipimpin oleh seorang perempuan itu akan dengan sendirinya gitu ya. Berwajah. Feminismenya itu kelihatan gitu ya. Itunya. Oke, Teh Utum, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode
berikutnya. Ada beberapa catatan di obrolan kita hari ini yang mungkin bisa dicerna oleh kaum perempuan di Kota Tasikmalaya tentang kehadiran sosok perempuan ini. Saya tidak akan menanyakan milih perempuan haram atau halal ya, karena kita balik lagi ke abad kapan gitu ya, itu sangat terbelakang sekali kita. Kalau masih ada ya pemirsa yang berpikiran milih wali kota perempuan itu haram, ya itu masih terbelakang. Can anggeus ngajina mudah. Masih butuh berdialektika. Baik. Badai Priangan, kita ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.